Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Alhamdulillah bil khair. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan. Dan untuk orang tua kita, ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, ini nabda darsana bil basmalah. Aihal aba wal ummahat, al-an indana maudu'un jadidun wa huwa fi ismit tafdil. Fa qabla an nuwasila ila maudu'in jadid, uridu as'ilatan amma yata'allaqu bidurusina al-madiyah. Tab ya abi, kaifa haluk ya abi? Alhamdulillah bi Bil khair. khair. Madza naqul fil arabiyah? 3 anak laki-laki. Salah satu auladin. Salah satu auladin. Kalau satu anak laki, waladun wahidun. Waladun. Kebalik ya? Oh ya. Kebaliknya. Waladun wahidun. Berbeda dengan pengucapan bahasa kita memang. Tapi sebenarnya ketika kita mengatakan waladun itu satu saja waladun. Nah, waladun wahidun tinggal nyambung. Satu anak. Kalau anak pertama, fil arabiyah, al-waladu al-awwalu. Al-walad al-awwal. Nah, al-walad awal. Satu anak perempuan. Anak perempuan. Bintun wahidatun. Bintun wahidatun. Kalau anak perempuan pertama, Al-awalu bintun. al-bintu al-ula. Al-bintu al-ula. Kafan aku fil arabiyah, satu rumah. Baitun. Nah, sahih. Wahidun. Nah, baitun saja enggak apa, atau baitun wahidun. Kalau rumah pertama, al-baitu al-awwalu. Nah, al-baitu al-awwalu. Satu sekolah, madrasatun wahidatun. Nah, madrasatun wahidatun. Sekolah pertama, al-madrasatu al-ula. 3 rumah. Salah satu buyutin. Nah, rumah ketiga, al-buyut al-baitu as-salisu. Rumah ketiga, al-baitu salisu. Kenapa? Enggak. Rumahnya karena masih satu rumah, cuman urutannya saja. Rumahnya enggak perlu dijamakkan rumahnya. Kalau kita jamakkan boleh enggak? Boleh. Kalau memang ada kelompok rumah. Kelompok rumah, misalkan ada banyak misalkan. Nah, rumah ketiga boleh al-buyut as-salisah. Tetapi kaidahnya ketika kita sebut jamak, maka akan menjadi muannas. Sedangkan al-adat at-tartibi itu kita anggapnya sebagai naat ya Ibu ya, sebagai sifat. Rumah pertama al-baitu al-awwalu. Rumah kedua al-baitu asani. Rumah ketiga
Al-baitu as-salisu. Nggak perlu dijamakkan nggak usah, karena kan nunjuk satu rumah, tapi rumah urutan ketiga atau rumah ketiga. Kalau kita jamakkan bagaimana? Ya boleh sesuai keadaan. Kalau memang yang kita sebut adalah rumah-rumah, misalkan ada komplek, misalkan komplek kan buyut. Nah, komplek itu fil arabiyah, buyut itu komplek. Nah, komplek pertama berarti kan al-buyut al-ula. Buyut menjadi apa, Bapak Ibu? Buyut. Muannas, kenapa muannas? Jamak ya. Nah, al-buyut al-ula, al-buyut as-saniyah. Nah, ketika kita sebutkan komplek menjadi rumah-rumah, jadi al-buyut. Nah, itu adalah bilangan tatibi, Bapak Ibu. Sholat sa'afan, rakaat pertama, rakaatul ula. Kalau satu rakaat, rakaatun wahidatun. Beda nggak kita menyebutkan dua rakaat dan rakaat kedua? Beda. Kalau kita menyebut dua rakaat berarti bilangan jumlah bilangan rakaat. Tetapi ketika kita menyebut rakaat kedua berarti urutan. 3 rakaat, salasu rakaatin. Nah, salasu rakaatin. Rakaat ketiga, ar-rakaah as-salisatu. Ar-rakaatu as-salisatu. Masih agak itu Bapak Ibu ya? Belum. Ya, Summa aidan ba'da an ta'alamna an anil adat at-tartibi, aidan nahnu ta'alamna an sighati masdar wa sighati ismil fa'il lil fi'lil mazid. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah khair. Ya ummi. Madana saya sebutkan fi'ilnya, ibu sebutkan masdarnya. Ya, nazzala. Tanzilun. Nah, tanzilun. Nazzala tanzilun. Kalau anzala inzalun. Nah, kalau aslama, nah, islamun. Diurutkan saja. Aslama, akroma, ikromun, adkhala. Sama-sama. Idkhalun. Amana atau amana. Sahih, imanun. Pola kedua. Sekarang fi'il dengan pola keduanya mazid. Kalau nazzala tanzilun. Kalau addaba ta'dibun. Hassana tahsin. Hassana tahsin. Kenapa Bu? Iya, ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya berubah dipanjangkan ya, Bapak ya. Kalau fa'ala taf'ilun. Kalau af'ala if'alun. Datang judul baru, judul lama dilupakan ya. Iya. Jadi belum terbiasa belum ini. Iya. Kalau hassana berarti tahsin. Kalau ahsana ihsan. Ketika kita menambah hamzah aslama dengan pola aslama atau af'ala, maka masdarnya juga berhamzah di depannya, tapi wajah berbentuk kasroh depannya. Aslama islamun, akroma ikromun, amana ikmalun, amana imanun, adkhala idkhalun, aqbala ikbalun,
Kemudian yang sering kita praktekkan asro, isroun. Nah, al isro wal mi'raj. Nah itu asro, yang menjalankan di malam hari. Kalau berjalan di malam hari kemarin masih ingat Bapak Ibu, madzhab Arabiyah. Saro, roknya panjang. Kalau berjalan siang hari, saro. Nah, saro berjalan di malam hari. Kalau menjalankan, yang menjalankan, asro, yusri, masdarnya isro'un, al isro wal mi'raj. Nah itu sebagai untuk mengingat saja Bapak Ibu. Yaumi, kaifa haluk ya Umi? Madza fil arabiyah pergi. Yadhabu. Yadhabu, dhamirnya pakai afan. Tandanya pakai tanda akhirnya bertanda dhammah. Nah, yadhabu. Sekarang kita mau pergi. Nuridu, nuridu, nu, nahnu, nahnu nuridu an nadhaba. Nah, nuridu tadi kan nadhabu menjadi nuridu an nadhaba. Fi'il madhi yang tadinya bertanda dhammah menjadi bertanda fathah, ada an. Nuridu an nadhaba. Kalau tadi saya belajar ata'alamu, atau saya belajar, atau saya mau belajar. Ana uridu an ata'allama. Sahih, ana uridu an ata'allama. Kemudian saya pergi ke Surabaya. Ana adhabu ila Surabaya. Saya tidak akan pergi ke Surabaya. Lan adhaba ila Surabaya bertanda fathah ketika kita ketika fi'il mudhari' didahului oleh lan dan teman-temannya. Madza fil arabiyah, kamu makan. Takulu, kamu makan. Takulu, kamu sedang makan. Kamu jangan makan. La takul. Alhamdulillah. Masih ingat ya, Bu ya? Kalau fil arabiyah. Kamu minum. Tashrabu, kamu belum minum. Lam. Lam atau lamma tashrab. Lamma tashrab. Alhamdulillah, syukran ya Umi. Ba'dah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Ya Umi, madza fil arabiyah ini adalah pulpen. Hadza qalamun. Sahih. Kalau ini adalah pulpen. Sahih. Hadhihi aqlamun. Kalau bulpen ini atau bulpen yang tadi itu baru. Bulpen adalah baru. Satu bulpen dulu. Jadi dun. Al-qalamu jadi dun. Kalau bulpen itu baru. Al-aqlamu. Sahih. Al-aqlamu jadi datun. Ketika kita sebut jamak maka akan menjadi muannas meskipun aslinya mudzakkar. Kalau ini adalah seorang siswa. Ini. Hadza talibun. Kalau mereka ini adalah para siswa. Haulai tulabun. Haulai tulabun. Kalau itu adalah pintu. Dzalika. Kalau itu adalah pintu-pintu. Tilka
Abwabun. Abwabun. Yang aslinya mudzakkar saja boleh kita sebut berubah menjadi muannas, Bapak ya. Apalagi yang memang muannas, sama saja sebut tilka. Itu adalah jendela, Bapak ya. Tilka nafidatun. Kalau itu adalah jendela-jendela, sama saja tilka nawafidu. Nah, tilka nawafidu. Alhamdulillah, syukran ya Umi. Badah, kaifa haluk ya Umi? Nahnu aidan ta'allamna an jam'il mudzakkari salim. Ada kaidah yang berbeda pada jamak mudzakkar salim. Rumusnya ditambahin wawu sama nun ketika kita menyebut jamak manusia, jamaknya manusia. Yang bisa kita mengambil faidah dari sighah isim fa'il, Bapak Ibu ya. Isim fa'il yang kita pelajari. Isim fa'il fi'il apapun. Kalau nasirun, nasoro, nasirun. Fataha, fatihun. Roja'a, roji'un. Jamaknya roji'una, roji'un. Nah, tadi belum ditanya isim fa'il ya, Bapak ya. Isim menentukan isim fa'il ya. Sekarang isim fa'il dulu kita bahas fa'il. Saya sebutkan fi'ilnya. Wa anti tadkurina ismal fa'il minhu. Fataha, roja'a. Nah, jamaknya doroba. Jamaknya aslama, muslimun. Nah, kalau aslama berarti sudah masuk sulasi mazid, muslimun. Jamaknya muslimun. Amanah, mukminun. Jamaknya mukminun. Nafaqo, munafikun. Jamaknya munafikun. Kalau anfaqo, munfik. Nah, sama aslama muslim, anfaqo munfik. Beda, meskipun seakar nafaqo dan anfaqo beda arti ya Bapak Ibu ya. Kalau nafaqo berarti menutupi kekufuran. Kalau anfaqo anfaqo. Nah, berinfak, mengeluarkan harta. Istighfaro. Jamaknya mustaghfiruna. Ijtama'ah. Jamaknya nazzala. Hassana. Ahsana. Muslimun. Akroma. Karroma. Nah, mukarrimun. Gampang nggak Bapak ya kelihatannya ya? Insya Allah. Ya. Udah apa ya? Kita ulang-ulang dari awal ini apa Bapak ya? Nah, itu adalah kita menentukan ism fa'il. Kalau sulasi mujarrad tinggal habis diangkat, dibanting. Fataha, fatih. Nah, sekarang sulasi mazid ini sama juga, mudah juga, tinggal nambahin mim. Kalau kita mengatakan salama berarti musallimun. Tambahin mimnya, musallimun. Kalau kita mengatakan aslama muslimun. Kita mengatakan hassana muhassinun. Kalau ahsana muhsinun. Karroma mukarrimun. Kalau akroma mukrimun. Nazzala munazilun, yang menurunkan. Kalau anzala munzilun. Kalau nadzaro munazirun. Kalau anzaro munzirun. Meskipun artinya memiliki sama, tapi prosesnya berbeda membuat isim fa'ilnya. Seperti nazala dan anzala kan sama Bapak ya. Kalau nazala berarti munazzilun. Kalau anzala munzilun. Aslama muslimun. Amana mukminun.
Alhamdulillah, syukron. Badah ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Ya Umi. Tadi pada jamak mudzakkar salim. Orang-orang muslim itu pandai. Al-muslimuna mahirun sahih. Kita membahas al-muslimun yaitu jamak mudzakkar salim. Tandanya apa Bapak Ibu? Wawu. Nah, pengecualian kaidah pada jamak mudzakkar salim tidak dihitung harakat terakhirnya tapi pada wawunya. Naqul fil arabiyah, saya melihat orang-orang muslim. Ra'aitu ra'aitu al-muslimin. Saya melihat para karyawan. Munadzifin, muadzafin. Ra'aitul muadzafin. Kepada para muslim. Ilal muslimina. Alhamdulillah. Summa bahasna aidon an jam'i al-muannas salim. Tadi mudzakarnya, sekarang muannasnya. Cirinya ditambahin alif sama ta. Kalau pengajar fil arabiyah apa Bapak? Mudarrisun. Perempuannya mudarrisatun. Jamaknya mudarrisatun. Para pengajar itu pandai. Mahiratun. Saya kepada para pengajar. Ilal sati, ilal mudarrisati. Limadha bil kasrah? Hafijah. Saya melihat para pengajar. Ra'aitul sati. Perempuan, Bu. Ra'aitul mudarrisati. Ra'aitul mudarrisati. Berbeda dengan kaidah sebelumnya, pada jamak mudzakkar salim marfu dan mansubnya pakai ya. Mansub dan majrurnya pakai ya. Marfu'nya pakai dhammah, muslimun. Marfu'nya. Kalau mansub dan majrurnya muslimin. Sama juga jamak muannas salim marfu'nya pakai dhammah. Apa ya? Mansub dan majrurnya pakai kasrah. Fal'an nahnu indana, alhamdulillah. Iya. Indana maudun jadidun. Iya. Iya. Kemarin kan Ustaz apa ini sih? Apa Mbak Aja tulisannya kayak apa sih? Kenapa, Bu? Kan nyebutin ini ini terus yang ini saya Wah, Ustaz bilangnya apa Mbak Aja? Tulisannya kayak apa? Terus artinya apa ini? Saya udah cari. wah ada. Terus ini yang lagi bahas ini. Ini kan ini saya dapat ini. Oh, mengadakan perjanjian, Bu. Bisa minta tolong tuliskan. Iya, wah ada. Mbak Aja kayak Apa? oh, iya di sini. Oh, iya. Udah tercari nggak ada di. Wah ada. Itu artinya apa? Mengadakan perjanjian. Akad berarti. Iya, bukan akad, perjanjian. Perjanjian. Iya, betul. Bapak Ibu, tentu di awal-awal tentu kita sudah banyak membahas tentang kata sifat, gitu ya. Kata sifat ketika kita mengatakan pandai apa Bapak Ibu? Mahirun. Dengan sigoh, kalau kita mengatakan lebih pandai, kita tambahin hamzanya. Amharu. Tidak boleh pakai tanwin karena salah satu bentuk mamnu' minas sarf. Amharu, tidak amharun. Mahirun lebih pandai. Amharu. Mahirun kalau pandai, kalau lebih pandai amharu. Indah atau bagus. Jamil. Dan tentu masih ingat Bapak Ibu ya, ism sifat kan bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Bisa mahirun atau mahiratun, jamilun atau jamilatun.
Kemudian kalau lebih indah, ajmalu. Polanya sama Bapak Ibu ya. Amharu, ajmalu. Mada fil arabiyah besar. Kabirun. Tulisannya tidak kecilan Bapak Ibu ya. Lebih besar. Akbaru. Mada fil arabiyah dekat. Qorib. Nah, qorib. Lebih dekat. Aqrabu. Nah, ini adalah kata sifat Bapak Ibu. Awalnya kita sebut dengan berbagai pola. Ada pola fa'ilun, ada pola fa'ilun. Tapi dirasa itu enggak seberapa penting. Yang penting kita sudah tahu wujudnya kata sifat. Nah, menjadikan lebih artinya lebih pandai, amharu, lebih indah, ajmalu, lebih besar, akbaru, lebih dekat, akrabu. Semua pasti ala wazni dengan bentuk af'alu. Nah, tetapi di sini ada yang seolah-olah menipu Bapak Ibu ya. Tentu masih ingat ajzaul jumlah. Kata itu kalau di dalam susunan itu kalau ndak isem ya fi'il. Ya Bu ya, masih ingat nggak pelajaran dasar? Kalau ndak isem ya fi'il. Sisanya adalah harf. Isem, fi'il dan harf. Jadi setiap susunan yang kita baca di Al-Qur'an atau di hadis atau di ucapan kita, kalau nggak isem ya fi'il, sisanya adalah harf. Isem nanti ada pakainya masing-masing, bisa fa'il, bisa maf'ul bihi, bisa mubtada, bisa khabar. Fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Harf sudah jelas, harf itu yang menyambung antara isem dan fi'il. Nah, sedangkan fi'il itu berubah sesuai domirnya Bapak Ibu ya. Nah, ada domir ana, fi'il mudhari' pada domir ana. Yang kita lihat ini seolah-olah seperti apa? Fi'il mudhari' dengan domir ana. Padahal ini adalah isem yang namanya isem tafdil. Pasti wajahnya akan selalu af'alu. Seolah-olah seperti ana af'alu, enggak. Ana amharu, enggak. Tapi ini adalah isem tafdil. Pembagian isem juga banyak petanya Bapak Ibu. Dasarnya kita mengenal isem dari mudzakkar dan muannas. Kemudian berbagai sigoh. Ada isem tafdil, ada sighatul mubalaghah Bapak Ibu. Nanti juga ada. Berbagai bentuk sigoh, ada ismul maf'ul, ada ism al-musyabbaha bi ismil fa'il, bermacam-macam. Salah satu yang di hadapan kita adalah ism tafdil yang kita mengambil dari ism sifat. Kalau ba'idun, ab'adu, maka fil arabiyah panjang, tawilun lebih panjang, atwalu fil arabiyah banyak, kasir lebih banyak, aksaru. Nah, ini gampang Bapak Ibu ya. Ketika kita mendapatkan ism yang mudhaf, kalau tadi banyak lebih banyak aksar, kalau sedikit qalil. Banyak nggak usah kita tulis Bapak Ibu ya, karena sudah gampang ya, banyak ya. Qalil kalau lebih banyak harusnya aklalu, betul, maka menjadi aqallu. Sebenarnya polanya sama. Nah, inilah pada pada kita sebut mudhaf. Harusnya aqlalu menjadi aqallu. Berat apa Bapak? Berat. Sakilun berat. Lebih berat asqalu. Nah, asqal berat. Kalau ringan, ditulis ya, ya. Kalau ringan dulu, ringan. Khafif. Khafif ringan. Kalau lebih ringan,
Nah, harusnya akhfafu menjadi akhaffu. Bertasydid. Tidak panjang. Kalau panjang akhafu saya takut. Ini akhaffu. Kalau berat tadi sakil. Fakilun kira-kira apa Bapak Ibu? Fakilun asqalu. Nah, sahih asqalu. Mengetahui, alimun, lebih mengetahui, a'lamu. Madza fil arabiyah fasih, fasihun, lebih fasih, afsahu. Ini fakil. Iya, berat. Fakilun berat, fakilun. Fakilun. Utama apa Bapak? Utama. Fadilun. Fadil. Kalau lebih utama, afdol. Nah, sebenarnya kata afdol itu sudah mengandung lebih. Kadang-kadang kita mendamakan lebih afdol. Nah, lebih utama lagi tadi. Kata afdol sendiri sudah mengandung afdol ada lebihnya. Fadilun utama, lebih utama, afdol. Susunan pertama Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah paten semua ya pada susunan pertama ya. Kalau Ahmad itu pandai. Ahmadu mahirun. Nah, sahih. Ahmadu mahirun. Kalau Fatimah itu pandai. Fatimatu mahiratun. Nah, sekarang kita menggunakan ism tafdil. Perubahan pertamanya, Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmadu Ahmadu amharu min Zaid. Ada tambahan. Ahmadu amharu min Zaidin. Fatimah itu pandai. Fatimatu mahiratun. Fatimah lebih pandai dari Zainab. Fatimatu amharu min Zainaba. Amharu min Zainaba. Nah, baik itu ism tafdhil Bapak Ibu terpakai untuk mudzakkar dan terpakai untuk muannas. Nah, jadi tidak kita tambahin amharatu wajib, tapi tetap Fatimatu amharu min Zainaba. Nah, kenapa min Zainaba Bapak Ibu? Nah, isem-isem yang tidak boleh bertanwin namanya mamnu minas syarf. Nah, harusnya min Zainabi ya. Kaidah pertama kan setelah min adalah kasrah, tetapi sudah dikenalkan Bapak Ibu. Mamnu minas syarf. Iya, sama saja. Ghairul munsharif. Ghairul munsharif itu tidak bertanwin namanya. Nah, kalau mamnu minas syarf dilarang isem-isem yang dilarang pakai tanwin. Bapak Ibu, ketika kita menyebutkan Ahmad bagaimana tulisnya? Ahmadu ya. Kita bahas nggak apa-apa ini. Ahmadu. Pakai tanwin enggak? Enggak pakai tanwin, Afan. Ahmadu. Kalau kita sebut Muhammad bagaimana? Muhammadun. Pakai tanwin enggak? Beda memang. Kenapa bisa beda seperti ini? Ini kan enggak pakai tanwin, ini pakai tanwin. Ada kaidahnya enggak? Enggak ada, Ibu. Ini memang sudah dari malaikat Jibril. Sudah menyebut di Al-Qur'an Ahmadu enggak pakai tanwin. Muhammadun pakai tanwin. Nah, ini akan berubah ketika kita marfu, mansub dan majrurnya. Muhammad itu pandai, Muhammadun mahirun. Pakai tanwin memang. Kalau Ahmad itu pandai,
Ahmadu mahirun. Kalau saya melihat Ahmad, ra'aitu Ahmada. Saya melihat Muhammad, Muhammadan. Nah, tetap bertanwin fathatain. Ra'aitu Muhammadan. Kalau kepada Muhammad, ila Muhammadin. Kepada Ahmad, ila Ahmada. Nah, inilah anehnya. Anehnya mamluk munasyaraf. Kalau saya anehnya hanya terjadi ketika bertanda kasroh, yang harus kalau maf'ul bihi bertanda fathah normal saja ya Bapak Ibu ya. Maf'ul bihi mansub bil fathah. Tapi kalau majrur dari Muhammad min Muhammadin. Min Muhammadin. Kalau dari Ahmad min harusnya Ahmadi ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi karena ini mamnu munasyaraf, isim yang tidak boleh tersebut pakai tanwin, maka menjadi min Ahmada. Hampir semua nama sahabat Bapak Ibu kita sebut sahabat Nabi. Umar bagaimana sebutnya? Umaru. Umarun atau Umaru? Umaru. Umaru. Kepada Umar. Ila Umaro, dari Umar. Min atau an Umaro. Kemudian Usman, Usmanu, nah Usmanun sama. Ada yang nama itu modelnya seperti karakternya seperti Ahmad, ada yang karakternya seperti Muhammad. Tidak ada kaidahnya karena kita hanya mendengar dari Al-Qur'an Ahmadu ya Ahmadu, Ahmadun. Muhammadun ya Muhammadun, tidak Muhammadu. Hampir semua nama Nabi Bapak Ibu itu adalah karakternya seperti Ahmadu, kecuali Nabi Muhammad, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, sisanya semuanya adalah mamnu minas syaraf, tidak disebut dengan tanwin. Bagaimana kita sebut Ibrahim? Ibrahimu. Nah, wa ala ali Ibrahimi kan aslinya, tapi wa ala ali Ibrahima. Ismailu. Kita sebut Ismail, Ismailu. Bertanwin Bapak Ibu? Enggak. Yakub, Yakubu. Ishak, Ishaku, tidak bertanwin. Memang namanya ada yang berkarakter kayak gini Bapak Ibu. Ada yang karakternya bertanwin dan ada yang karakternya tidak bertanwin. Dari mana kita tahu Bapak Ibu? Seperti ini. Ya, sering-sering membaca iya Al-Qur'an. Iya, sama Fatimatu juga pakai tidak pakai tanwin. Nah, sering-sering membaca hal-hal yang berbahasa Arab. Fatimatu. Kalau Fatimah itu pandai. Fatimatu mahiratun. Kalau saya melihat Fatimah, wa itu Fatimata. Dari Fatimah. Min Fatimata. Aisyah itu baik. Aisyatu sholihatun. Saya melihat Aisyah. Ra'aitu Aisyata. Dari Aisyah. Nah, min atau an Aisyata. Nah, kan kita sering dengar hadis ya Bapak ya. An Aisyati atau an Aisyata? An Aisyata karena mamnu minas syaraf. Enggak tambah. Nah, kalau nama kita non Arab bebas. Ya. Ya bebas. Iya, suka-sukanya Ibu nulisnya bagaimana? Bisa disukunkan belakangnya. Nah, atau bisa diharokatkan bisa, boleh. Boleh Ibu harokatin juga boleh. Nah, karena ya kalau nama kita bebas, boleh kita sukunkan, boleh kita panjangkan dengan alif, nah boleh. Nah, seperti Jakarta. Jakarta kan dipanjangkan isim yang tidak tersebut dalam Arab ya Bapak ya. Jakarta taknya dipanjangkan. Nah, Jakarta. Nanti kalau misalkan nggak dipanjangkan boleh misalkan Jakarta, bisa Jakartu, Jakarti. Nah,
Tetapi ya lebih karena di akhir biasanya dipanjangkan menjadi Jakarta dan nggak berubah harokatnya, sukunnya. Kenapa Bu? Nah, enggak juga sesuai yang kita lihat dari sumber. Nama kota ya enggak mabni, tapi sesuai posisinya. Seperti ketika kita mengatakan Mekah, bagaimana Bapak Ibu Mekah? Makkatu. Seperti kita sebut Ahmad. Makkatu. Enggak mabni juga. Mekah itu besar. Nah, Mekah itu diberkahi. Makkatu mubarakatun. Makkatu, kalau saya mengunjungi Mekah, zurtu Makkata pada posisi maf'ul bihi. Kalau dari Mekah, min Makkata. Nah, Makkata karena dia sama seperti Ahmad. Jadi kita melihat tidak ada patokannya nama kota atau nama orang. Bagaimana kita sebut Madinah, Bapak Ibu? Madinah kota Nabi. Al-Madinatu. Sama seperti isim biasa. Saya mengunjungi Madinah. Zurtu Al-Madinata. Ke Madinah. Ilal Madinati seperti biasa. Ada Madinah fil Arabiyah Mesir. Misru. Kalau Irak, Al-Iraku. Al-Irak. Nah, seperti ini tidak ada patokannya. Ya memang kita harus melihat dari kebiasaan lisan Arab sana. Kalau Baghdadu. Nah, Baghdadu. Pakai al. Kalau pakai al ini otomatis dia bisa berubah fathah, dhamma dan kasroh. Muhammad boleh nggak pakai al? Nggak boleh. Lah, nama orang ada yang karakternya seperti Muhammad, ada yang karakternya seperti Ahmad. Boleh nggak nama orang pakai al? Boleh, sesuai ibunya ngasih nama apa. Nah, seperti Khalifah ada alnya. Nah, Al-Ghazali. Seperti nama-nama khalifah pada khilafah Bani Abbasiyah itu namanya pakai al semua. Al-Mutawakkil, Al-Mu'tasim, Al-Musta'sim. Iya. Kenapa Bu? Punya makna sendiri enggak? Enggak. Hanya dimarifakan saja, di al saja, dikasih nama al saja. Nah, tetapi memang itu terjadi pada Khalifah Bani Abbasiyah, nama yang beral itu. Tapi kita temukan nama-nama mayoritas nama nabi dan nama sahabat karakternya seperti ini. Ada yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Kita sambung Bapak Ibu ya. Jelas ya, namanya mamnu minas sarf. Yang mana Bapak Ibu mamnu minas sarf? Yang ini nih. Yang temennya Ahmad ini, Ahmad orang. Ditulis namanya. Iya. Takut tambah bingung ya, enggak. Mamnuun namanya al-mamnu'u. Atau boleh ism ghairu munsharif boleh disebut al-mamnu'u minas sarfi. Maksudnya adalah ism yang tidak boleh kita sebut menggunakan tanwin. Al-mamnu'u banyak sighahnya. Seperti sighah ini, seperti sighah ism tafdil. Ini namanya alam Bapak Ibu. Kalau ini ism tafdil. Seperti warna juga Bapak Ibu, warna jadi enggak ini saja, tidak berbentuk ini, tidak berbentuk nama manusia atau nama tempat, juga berbentuk ism tafdil, juga berbentuk warna Bapak Ibu. Warna itu fil Arabiyah merah apa Bapak Ibu? Ahmaru, putih, abyadu. Kita sebut abyadun enggak? Boleh enggak?
nggak boleh kita sebut pakai tanwin. Aswad, Aswadi. aswadu, nggak boleh kita sebut pakai tanwin. Di antara sigol adalah sigol jamak. Ada beberapa jamak yang tidak boleh kita sebut pakai tanwin. Nah, seperti ini dari mana sih taunya Bapak Ibu? Nggak ada patokannya. Ya kita sering-sering sering mendengar, sering membaca, maka feeling dan perasaan itu akan terasa sendiri Bapak Ibu. Fil Arabiyah bulpen, kolamun. Kalau bulpen, akalamun. Bertanwin, baitun, buyutun. Bertanwin, kalau kota, madinatun. Jamaknya mudun, bertanwin. Sekolah, madrasatun. Jamaknya madarisu. Tidak madarisun. Nah, ini juga kunci, miftahun. Kunci, mafatihu, nggak khun. Cendela, nafidatun. Cendela, nawafidu. Nah, juga terjadi pada beberapa jamak. Orang miskin, miskinun. Jamaknya masakin, masakinu, nggak masakinun. Orang yang lemah, doifun. Jamaknya duafa'u, nggak duafa'un tapi duafa'u. Terjadi pada jamak. Nah, ada memang nanti ada babnya Bapak Ibu. Kalau kita mendalami nahwu ya Bapak Ibu ya, ada kaidah mamnu al mamnuat minasarf, berbagai macam sigoh. Ada jamak, ada isim tafdil, juga ada warna, juga ada nama orang dan nama tempat. Kita sambung Bapak Ibu ya. Dihapus ini. Bentuk pertama tadi, Ahmad lebih pandai dari Zaid. Ahmadu amharu min Zaid. Bagaimana kalau Fatimah lebih pandai dari Maryam? Fatimatu amharu min Maryama. Fatimatu amharu min Maryama. Tidak dikhususkan untuk mudzakkar saja, isim tafdhil ini boleh digunakan untuk muannas. Bentuk keduanya Bapak Ibu, kalau tadi kita menyatakan Ahmad lebih pandai dari Zaid. Sekarang Ahmad adalah anak laki paling pandai. Ahmadu. Kemarin masih ingat Bapak Ibu? Kalau kita menyatakan paling pandai atau terpandai, berarti kita idhofahkan ke jamak. Nah, berarti amharul auladi. Berarti Ahmadu amharu al auladi. Nah, al auladi. Kalau kita niat ngomongnya anak, kalau kita ngomongnya Ahmad adalah siswa paling pandai, berarti tulab. Aulad atau tulab Bapak Ibu ya, tulab saja ya. Ya, kita sebut amharu at-tulab. Tulab adalah jamak daripada talib. Tulabi. Nah, kita idhofahkan ke jamak. Ism tafdhilnya ini kita idhofahkan ke jamak. Ahmad amharu at-tulab. Nah, tetapi Bapak Ibu di buku Al-Baiki tidak dipaparkan yang ini. Dipaparkan ada tambahan min. Jadi ya bagaimana? Ahmadu min. Nah, min hari at-tullabi. Ahmadu min, ada tambahan minnya. Artinya beda nggak Bapak Ibu? Artinya beda. Kalau kita tambahin min berarti mengandung artinya salah satu siswa terpandai. Nah, salah satu. Kalau ini memang
benar-benar terpandai. Kalau kita tambahin min hanya salah satu atau bisa artinya di antara siswa terpandai. Nah, pola kedua memang di buku LBQ tidak tertulis, langsung dibuatkan pola ketiga. Ada tambahannya min. Ahmad min amharit tulab. Fatimah adalah anak perempuan paling pandai. Fatimatu amharul banat. Nah, jadi kita harus lihat jamaknya, betul jamaknya. Nah, kenapa? Tetap Khadijah itu mulia. Khadijatu karimatun atau syarifatun. Nah, syarif boleh kita bilang karim atau syarif sama saja. Syarif mulia. Khadijah adalah perempuan paling mulia. Khadijatu asrafu, sahih, syarifun asrafu. Kita jamaknya perempuan apa? Perempuan. An-nisa. Nah, an-nisa'i. Khadijatu asrafun nisa'i. Nah, Khadijah. Fatimah adalah salah satu perempuan paling mulia. Bagaimana? Fatimatu min asrafin nisa. Kalau kita tambahin min berarti salah satu atau di antara. Tapi kalau tidak ada minnya berarti benar-benar paling terpandai atau termulia. Muhammad adalah manusia paling mulia. Muhammadun tadi mulia apa? Akram boleh. Karimun, akramu. Kalau syarifun asrafu. Kalau manusia paling mulia berarti asrafun nasi. An-nas, Bapak Bu. Kalau tadi perempuan apa perempuan? Wanita an-nisa. Kata an-nisa ini isem yang berbentuk jamak dan tidak memiliki tunggal. Nisa. Imra'atun perempuan, tapi jamaknya imra'atun, bukan an-nisa. An-nisa ini adalah kata jamak yang tidak memiliki tunggal. Berbentuk jamak ya sudah terlafat berbentuk jamak wanita. Kalau laki-laki apa Bapak? Laki-laki. Rojulun. Jamaknya rijalun. Kalau satu perempuan imro'atun atau mar'atun. Jamaknya imro'atun. Kalau perempuan tersebut di Al-Quran an-nisa'u. Itu perempuan. Aneh ya, memiliki jamak tapi tidak memiliki tunggal. Anas manusia. Nah, iya jamak manusia. Kalau kita sebut anas berarti berbentuk jamak, sudah berbentuk jamak tadi. Tunggalnya nggak ada tunggalnya juga. Kalau satu manusia, insanun, orang atau unasun, berfathah Bapak Ibu. Unasun. Mada nakul fil arabiyah. Jakarta itu luas. Jakarta wasi'atun. Nah, semua nama tempat, nama kota, nama desa, nama negara kita sebut muannas. Jakarta wasi'atun. Jakarta lebih luas dari Semarang. Jakarta ausa'u min Semarang. Jakarta adalah kota paling luas. Nah, sahih. Jakarta ausa'ul muduni. Jakarta ausa'ul. Jakarta adalah salah satu kota terbesar di dunia. Jakarta min ausa'il muduni fil alami. Nah, gampang ya Bu ya? Kelihatannya gampang ya. Nah,
Maka fil Arabiyah Istiqlal, Masjid Istiqlal, Istiqlal itu besar. Al-Istiqlalu kabirun. Masjid apa lagi Bapak Ibu yang besar di Indonesia? Atin, nah, Masjid Atin. Nah, Istiqlal lebih besar daripada Atin. Al-Istiqlalu akbaru. Nah, maksudnya tulisannya tulisannya pakai apa? Dia mengambil nama istrinya Pak Harto ya. Berarti tidak mengambil dari surah Atin, bukan? Nah, dinisbahkannya kemana? Apa namanya? Penamaannya disebahkannya ke nama. Nah, berarti bebas ya. Namanya pakai tak atau pakai tok, minatin. Istiqlal adalah masjid paling besar. Al-Istiqlalu akbarul masajidi. Nah, Al-Istiqlalu akbarul masajidi. Istiqlal adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Al-Istiqlalu min akbaril masajidi fil alam. Fil alam. Gampang ya Bapak Ibu, insya Allah ya. Indonesia itu indah. Indonesia jamilun. Jamilatun. Indonesia lebih indah daripada Malaysia. Indonesia ajmalu. Nah, ajmalu min Malaysia. Indonesia negara paling indah di Asia. Indonesia ajmalul biladi fi Asia. Indonesia salah satu negara paling indah di dunia. Indonesia min ajmali al biladi. Nah, fil alami. Madanakul fil Arabiyah negeri Bapak Ibu. Baladun. Nah, baladun biladun. Gampang Bapak Ibu ya. Itu sebagai mukadimah. Al-an naftah kitabana. Kita buka buku kita pada halaman lanjutan kemarin fi safhah ar-rabi'ah wa tis'in, halaman 94. Nah, tentu kita tadi sudah bisa menebak semua ya Bapak Ibu ya, cara menggunakan ism tafdil. Di situ ada ism sifah kabirun. Ism tafdilnya akbar. Halaman 94. Kemudian wasi'un ausa'u. Syahirun terkenal, lebih terkenal. Ashharu. Qawiyun kuat, lebih kuat. Aqwa. Tetapi ini semuanya bentuknya aqwa, apalagi aqwa ini bentuknya seperti fi'il mudhari' ya Bapak Ibu ya, dengan dhamir ana. Fi'il sulasi mujarrad dengan dhamir ana. Kalau kita dengar di hadis, bermanfaat apa Bapak Ibu? Bermanfaat nafi'un. Nafi' bermanfaat. Kalau lebih bermanfaat, anfa'u. Buku lebih bermanfaat dari HP. Al-kitabu anfa'u minal jawal. Kalau manusia paling bermanfaat, anfa'un nas tadi. Tinggal kita idhofakan saja ke jamak. Nah, kalau manusia paling pandai, amharun nas. Manusia paling mulia, asyrafun nas. Manusia paling baik, ahsan. Boleh, tapi baik juga boleh pakai khairun nas boleh. Ahsanun nas. Nah, boleh kata hasan. Baik apa Bapak? Hasanun, lebih baik. Ahsanu. Contohnya amsilah yang pertama, Indonesia ausa'u min
Misro atau Misri? Misro. Kenapa Misro tadi, Bu? Tadi mamnu minas sarf. Ilyas akbaru min akhihi. Ilyas lebih besar dari saudaranya. Makkah, saya nonaktifin dulu. Makkah lebih terkenal dari Jeddah. Makkah ashharu, lebih terkenal. Asani Amerika. Nah, Amerika min awsa'id dual fil alam. Nah, langsung bentuk ketiganya ya Bu ya. Ada min ya, salah satu daulah. Apa daulah itu? Negara terluas di alam, di dunia. Makkah min ashhuri al-mudun, salah satu kota terkenal. Ada minnya tapi. Ilyas min akbarul aulad. Ilyas salah satu anak terbesar. Nah, ism tafdil menunjukkan kata sifat bisa dari pola fa'il atau bisa pola fa'il. Yang pola fa'il yang mana, Bu? Yang ini. Yang pola fa'il, mahir. Nah, mahir. Pola fa'il. Luas apa luas? Wasi'un. Ada yang pola fa'il. Nah, kebanyakan memang pola fa'il. Jamil, kabir, qorib, qalil. Ini kan polanya pola fa'il. Nah, fa'il. Nah, sedangkan ism tafdil menunjukkan arti lebih atau paling. Lebih itu komparatif ya. Komparatif. Berarti ada perbandingan ya kalau komparatif ya. Harus kita tambahin min. Nah, sedangkan superlatif yaitu paling atau dengan pola af'alu. Nah, caranya tadi kita idhofahkan ke jamaknya. Caranya di sini tidak tertulis memang. Caranya kita idhofahkan ke jamak. Baik, langsung kita latihan Bapak Ibu ya. Latihan alif. Ij'al kullan min asma'is sifah al-atiyah ismat tafdil. Jadikan ism sifat berikut ini menjadi ism tafdil. Nah, silakan ditebak Bapak Ibu ya. Jamilun ajmalu, shagirun asgharu, salihun aslahu. Mana salihun? Bisa baik atau bisa sesuai, bisa berarti otentik, bisa. Zakiyun azka. Mana zakiyun? Cerdas. Nah, kalau pakai zai, zakiyun juga ada, suci artinya. Suci, az-zakiyun. Ini pakai zal. Syahirun ashhar, qaribun aqrabu, ba'idun abadu, qalilun aqallu. Nah, harusnya aqlalu ya. Kalau kita tebakan pertama menjadi aqallu. Mahirun amharu, karimun akramu, alimun a'lamu. Nah, kemarin sudah dibahas Bapak Ibu ya, pada ketika malaikat protes alimun, Allah mengatakan a'lamu sudah ya. Nah, kata a'lamu itu bukanlah ism tafdil, tetapi dia adalah fi'il mudhari'. Karena kalau kita artikan dia sebagai ism tafdil, seolah-olah Allah itu lebih mengetahui, dan malaikat memang tahu banyak juga, hanya sekedar Allah lebih tahu. Tapi ketika kita terjemahkan dengan fi'il mudhari', Allah tahu dan memang kamu itu nggak tahu apa-apa. Nah, memang wajahnya sama, a'lamu, wajahnya sama. Wasi'un awsa'u, jahilun ajhalu. Nah, ajhalu juga sama seperti fi'il. Ajhalu itu saya nggak tahu, atau saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Khafifun akhaffu. Nah, akhaffu, khafifun. Latihan ba. Rattib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlatan mufidatan kama tarahu fin namudats. Rapikan kata-kata berikut
sehingga menjadi susunan yang utuh sebagaimana engkau lihat di contoh. Terjemahnya gitu ya Bapak ya? Ada terjemahnya? Nggak ada ya? Rotib itu fi'il ya? Susunlah, rapikanlah kata-kata berikut sehingga menjadi susunan yang utuh sebagaimana engkau lihat di contoh. Di Indonesia wasiun misru menjadi Indonesia ausa'u min misro. Nah, nomor 1, Ahmad mahirun akhihi, berarti Ahmad amharu min akhihi. Masjid Istiqlal kabir hadzal masjid, Masjidul Istiqlal akbaru min hadzal masjid, Masjid Istiqlal lebih besar dari masjid ini. Makkatul Mukarramatu syahiratun min Jeddah. Nah, Makkatul Mukarramatu asharu min Jeddah. Asharu. Nah, ism tafdil kan tidak ada muannasnya. Maksudnya ketika kita menggunakan untuk muannas tidak perlu kita memunculkan tak marbutoh sebagaimana ism sifat aslinya. Jadi amharu, ajmalu, akbaru itu digunakan untuk mudzakkar dan digunakan untuk muannas. Iya, asharu, tetap asharu. Aisyah jamilatun ukhtiha. Aisyah ajmalu. Nah, min ukhtiha. Da ajmalatu, ada ajmalatu, ada ajmalu. Bandung saghiratun Jakarta. Bandung asgharu min Jakarta. Adadu sukani Baghdad. Nah, mana Baghdad itu? Kota Baghdad. Nah, kota Baghdad. Qalilun sukanul Qahirati. Nah, mana sukan penduduk? Berarti bagaimana Bapak-Ibu? Adat, mana adat? Jumlah penduduk Baghdad. Aqallu min sukanil Qahirah. Nah, Qahirah ini termasuk pakai al. Kairo. Kalau Mesirnya nggak pakai al. Mesirnya. Kalau Gaza pakai al nggak? Nggak pakai al. Nah, yang seperti ini ya memang kita harus mendengar dari lisan Arab sana. Pakai al apa enggak? Pakai tanwin apa? Tidak. Hasan mahirun akhihi Umar, saudaranya yang bernama Umar. Hasan amharu min akhihi Umaro. Nah, ini namanya nanti kaidah badal Ibu ya. Dari saudaranya yang bernama Umar. Bukan saudaranya Umar, tapi saudaranya Hasan yang bernama Umar. Al-alam afan, al-ilmu, mohon maaf Mas Awa. Al-ilmu fadilun al-mal. Al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama dari harta. Jadi kata afdal itu sudah mengandung arti lebih utama. Nah, tapi di bahasa kita sudah afdal ditambahin lebih afdal lagi. Jadi As-Sayyid Ahmad ghaniyun min ukhtihi. Nah, agni, agna. Nah, kenapa agni, Bu? Agna kan polanya af'alu. Jadi agna min ukhtihi, lebih kaya dari saudari perempuannya yang bernama Zainab. Nah, agna berarti sama pakai maksurah alif. Agna panjang ya. Kenapa? Iya, kalau di fi'il namanya mu'tal, kalau ism namanya maksurah.
Isem maksurah namanya. Isem yang alifnya berbentuk ya. Agna. Jadi ada beberapa yang terpakai rumus ya Ustaz ya. Kalau tadi kan kayak mahilun, amhalu, ajmalu gitu kan. Jadi kayak kolilun sama golilun. Nah, kalau kolilun memang harusnya aklalu, Baji. Karena dia adalah mudhoaf, biasanya di lisan Arab kalau ada dua yang sama, huruf sama berharokat, sama-sama berharokat, lalu kan berharokat ya, nggak bersukun ya. Biasanya ditasdidkan menjadi akollu. Nah, memang seolah-olah seperti beda, tapi sejatinya sama. Sejatinya af'alu. Agna, ghaniyun. Agna. Ghaniyun lebih kaya, agna. Ghaniyun. Kuat apa Bapak? Kuat. Qawiyun. Aqwa. Panjang tapi. Panjangnya pakai maksurah, alif maksurah. Aqwa. Atau biasanya ditulis kayak gini Bapak ya. Ditulisnya ada aqwa. Kata sifat seperti tadi, kalau khafif harusnya adalah, kalau kita bilang qalil, Arab nggak mau seperti ini, maunya aqallu. Nah, memang bentuknya berbeda Ibu ya, berbeda, sehingga qafnya mengalah menjadi fathah, menjadi aqallu. Apa namanya? Qafnya yang tadinya sukun menjadi fathah. Nah. Ba'dah jim. Nah, ratib sama al-kalimat al-atiyah, rapikan kata-kata berikut li takuna, sehingga menjadi jumlah mufidah, susunan yang utuh, kama tarohu fin namudaj. Masjidul Istiqlal kabirun fi Asia. Masjid Istiqlal besar di Asia. Nah, kita rubah menjadi Masjid Istiqlal min akbar. Ditambahin min ya. Ditambahin min, kita idhofahkan ke jamak. Nah, diidhofahkan min akbaril masajidi. Masajid jamaknya jamak dari masjid fi Asia. Nah, sekarang nomor 1 ada Madinah, sehingga kita harus tahu jamaknya Bapak Ibu. Madinah jamaknya mudunun. Madinatul Qahirah jamilatun fi Afrikia. Afrikia mana Afrikia? Afrika. Bagaimana Bapak Ibu kita rubah? Min. Nah, Madinatul Qahirah min ajmali al-muduni. Ditulis ya? Ditulis nggak? Oh, ditulis ya, ditulis. Madinatul Qahirah, kota Kairo, salah satu kota terindah. Min ajmalil muduni. Yang ini dihapus ya? Berarti nomor 1 min ajmali
ajmalil mudun min ajmalil muduni fi Afrika fi Afrikia. Raqam asani jaziratu Kalimantan. Mana jazirah? Pulau. Berarti kita harus tahu jamaknya. Jazirah mana jamaknya? Nah, juzur boleh, Jazair juga boleh. Boleh Jazair, boleh juzur. Baik. Pilih yang mana Bapak Ibu? Jazair atau juzur? Jazair ya, Jazair, juzur. Ya, beda. Al-Juzuri. Kalimantan berarti Jaziratu Kalimantan min Ausai Al-Juzuri. Al-Juzuri fi Indonesia min Ausai Al-Juzuri. Atau pakai Jazair saja Bapak Ibu ya, yang lebih terkenal ya. Min Jazairi min Ausail Jazairi. Baik. Usman tilmidun. Usman adalah tilmid. Jamaknya tilmid apa? Talamizu. Talamizu. Mahirun fi hadhil madrasah. Bagaimana? Usman min min amharit talamizi. Min amhari at-talamizi. Usman min amhari talamizi fi hadhil madrasah. Arabi Aidul Istiqlal. Nah, Aid apa Aid? Hari raya. Jamaknya Ayadun. Nah, kalau Aid berarti Idul Istiqlal min a'zami sahih min a'zamil a'yad. Caranya kita idhofakan ke jamak min ba'dah syahru Ramadan azam agung atau besar. Nah, paling agung atau paling besar. Syahrun, syahru Ramadhana. Ramadan atau Ramadhani, Bu? Nah, Ramadan itu termasuk mamnu minas syaraf. Syahru Ramadhana karimun inggal muslimin. Bagaimana? Nah, min akrami. Syahrun jamaknya apa, Bapak? Syuhur atau ashur. Boleh. Tersebut di Al-Qur'an dua, syuhur atau ashur. Min
Min akrami syuhur. Tab. Asadis Suratul Baqarah tawilatun. Mana tawilatun? Panjang. Fil Qur'anil Karim. Berarti ada surat ya, surat. Suratun jamaknya suar. Suratun suarun. Kalau ayat ayatun ayatun. Kalau juz'un ajza'un. Ajza'un. Juz'un ajza'un. Ayatun ayatun. Suratun suar. Pakai sin. Kalau gambar apa gambar? Surah pakai shot. Kalau pagar makan tanaman, pagar. Pagar verbus. Surun. Kenapa? Sur nggak pakai tamar butoh. Kalau surat suratun, kalau pagar surun. Aswarun. Ada beda ya, kalau surat kita sebutnya pakai ta. Suratun surat. Kalau pagar surun. Pagar. Kalau gambar suratun. Nah, ini perlu ketelitian Bapak Ibu ya. Suratun, surun, suratun. Ini gambar. Suratun jamaknya suarun. Kalau surun pagar, aswarun. Kalau suratun gambar. Kalau salah satu surat terpanjang bagaimana? Min atwal. Tawilun ism tafdilnya atwal. Min atwali as-suwari. Suratun suwarun. Ba'dah. Madinatu Bali. Nah, ra'iun. Wajahnya berbeda juga, Bapak. Ra'iun, nama ra'iun. Mengagumkan. Iya, indah boleh, kita artikan indah boleh. Ra'i itu boleh Bapak Ibu dicek di Google Translate atau Kamus Ma'ani. Patennya artinya, kalau nggak salah mengagumkan. Ra'i'. Tidak ada Ibu. Kamus Ma'ani ada Kamus Ma'ani. Ro'ion, nah saya. Hamzahnya di atas ya. Ro'ion aslinya. Luar biasa ya? Ya, luar biasa. Atau mengagumkan. Iya, boleh berarti elok, boleh berarti indah, bisa berarti mengagumkan, bisa berarti hebat, nah, bisa berarti bagus. Jadi betul Ibu, bisa berarti bagus, mengagumkan, elok, luar biasa. Ro'i'.
Tulisannya bagaimana Bu Roi? Ro, hamzahnya di atas ya. Ro'ion. Kalau lebih mengagumkan atau lebih indah bagaimana? Arwa. Nah, berubah jadi wawu. Ada namanya kaidah al-i'lal wal ibdal. Hamzahnya jadi wawu. Harusnya ar'au kan enggak enak enggak ar'au? Enggak enak. Menjadi arwa'u. Nah, ro'iun arwa'u. Min arwa'i. Tapi Bapak Ibu yang ini saja dulu dikuatkan. Tapi insya Allah sudah paten ya menebak ini ya. Perasaan untuk menebak ini sudah kuat ya. Memang akan ada ketemu hal-hal yang seperti ini. Seperti tadi qalilun menjadi aqallu di luar kebiasaan. Ro'iun harusnya ar'a'u menjadi arwa'u. Nah, ro'iun arwa'u. Berarti kota yang paling salah satu kota yang paling mengagumkan bagaimana? Min arwa'il muduni. Min arwa'il muduni atau kota yang paling indah. Asamin al-akhir. Jami'atu Indonesia, Universitas Indonesia, syahiratun fi Indonesia. Jami'atun, kampus atau universitas. Jamaknya jami'atun. Nah, tinggal di muannas salimkan. Berarti min ashari al-jami'at fi Indonesia. Min ashari al-jami'at. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, inilah sighah ism tafdil. Salah satu bentuk kata. Ketika kita mengatakan ism tafdil, dia adalah bentuk kata, Bapak Ibu. Yang kita mengambilnya dari ism sifat aslinya. Tetapi kemarin masih ingat Bapak Ibu beberapa bentuk kata yang kita ambil dari fi'il, yaitu ada masdar dan ada ism fa'il. Salah satu bentuk kata yang lain yaitu kita dikenalkan dengan namanya ism tafdil. Nah, ada juga nanti namanya sighatul mubalaghah. Bentuk kata yang artinya lebih atau maha. Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mengetahui apa? Mengetahui. Alimun. Kalau lebih mengetahui a'lam. Kalau maha mengetahui, tahu banget apa? Alim. Nah, alim beda lagi ya. Kalau mengampun, pengampun apa pengampun? Ghafir. Ghafir itu mengampun satu kesalahan. Kalau banyak kesalahan tapi masih saja diampuni, namanya ghafur atau ghaffar. Nah, itu namanya sighah mubalaghah. Berbeda dengan ini. Kalau Bapak Ibu berbohong apa? Kadzaba. Kalau pembohong satu hal kita sebut kadzib. Kadzibun, pembohong. Tapi kalau berbohong aja, berbohong terus, berarti kadzab. Nah, itu namanya sighatul mubalaghah. Nah, tatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini walitu alaikum walastu bi khairikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.